Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan satu model analisis yang disebut dengan analisis proses, atau ada yang menyebutnya sebagai sebuah dinamika sosial, atau ada yang menyebutnya sebagai analisis historis. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa analisis itu adalah sebuah kemampuan untuk kemudian membaca satu keadaan berdasarkan pada satu framework, pada satu teori tertentu. Nah, ini merupakan kelanjutan dari analisis sebelumnya, yaitu analisis struktural atau statika sosial. Jadi kemarin kita sudah belajar bahwa untuk membaca, untuk mengetahui masyarakat itu menurut Agus Kong itu bisa dilihat dari dua aspek, yaitu aspek statika sosial dan aspek dinamika sosial. Kemarin kita sudah jelaskan kalau kemudian teman-teman membuat statika sosial, berarti Anda harus melakukan social mapping, melakukan pemetaan siapa saja aktor-aktor atau kemudian orang-orang yang kemudian terlibat dalam satu fenomena, baik itu satu fenomena masalah sosial sesuai dengan kajian kita atau sebuah fenomena pemberdayaan masyarakat. Nah, hari ini kita membicarakan satu aspek atau kelanjutan dari pembacaan fenomena itu, yaitu melihat aspek dinamis, aspek historis. Dasar dari analisis proses ini adalah di dunia ini semuanya berubah, tidak ada yang tidak berubah. Yang tidak berubah ya perubahan itu sendiri, jadi selalu berubah. Maka kalau kita sadar bahwa semua itu berubah, maka kemudian semua itu bisa diamati. Nah, perubahan itu kalau kemudian kita ngomong ilmu sosial, sebenarnya ilmu sosial itu tidak ngomong soal baik buruk, tapi ilmu sosial sosiologi itu menjelaskan terkait dengan apa yang terjadi di masyarakat. Tapi kalau kemudian ditambahi bahwa kita punya nilai-nilai tertentu, maka sebuah perubahan itu bisa dinilai apakah kemudian perubahan ini menuju kepada perubahan yang baik menurut nilai tertentu, atau kemudian perubahan ini menjadi regres, tidak menuju satu kebaikan, tidak dikehendaki sesuai nilai-nilai tertentu juga. Jadi dalam analisis ini sebenarnya untuk melihat apakah kemudian proses perubahan yang terjadi di masyarakat itu dikehendaki atau tidak dikehendaki. Kalaupun kita tidak melakukan analisis, sebenarnya perubahan itu akan terus terjadi, dan ketika kemudian seiring dengan waktu kita kadang tidak sadar bahwa ternyata ada banyak perubahan di sekitar kita yang kemudian tidak kita sadari. Nah, sebagai orang yang kemudian kira-kira berkecimpung di dunia sosial ini, maka kemudian orang-orang atau kita semuanya harus mengamati, memeriksa dengan detail bahwa ini sedang terjadi perubahan loh ya, pergeseran loh ya, sehingga kemudian perubahan tidak kita anggap sebagai sesuatu yang takdir, sesuatu yang taken for granted, tapi sebuah perubahan itu bergeraknya bisa kita amati. Saya menemukan satu konsep, satu teori di bukunya Patologi Sosialnya Kartini Kartono, bahwa perubahan itu tidak bedunduk ya, tiba-tiba kemudian lahir, tapi kemudian perubahan itu berjalan sesuai tahap-tahapannya. Ada tahap-tahap perubahan itu. Tidak mungkin kemudian perubahan itu tiba-tiba berubah begitu saja. Kecuali kalau kemudian mungkin ada situasi yang membuat guncangan kayak bencana dan sebagainya itu. Jadi perubahan sendiri supaya bisa dipetakan, bisa diamati bahwa dia akan bergerak atau berproses. Nah,
di bukunya Kartini Kartono ini teman-teman bisa merujuk bahwa fenomena itu bergerak, misalnya dia nyebutnya kalau kemudian fenomena yang dulunya dianggap sebagai patologi, dianggap sebagai penyimpangan sosial, dianggap sebagai masalah, itu dia bisa bergerak eh, dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Yang dulunya dianggap sesuatu yang disorder, sesuatu yang menyimpang, bisa jadi 5 tahun lagi itu dianggap sebagai sebuah tatanan yang paling baik oleh satu masyarakat itu. Padahal dulu dianggap menyimpang. Ada banyak contoh ya saya pikir, tapi prosesnya seringkali memang terlalu lama. Misalnya kalau kita ngomong yang sehari-hari saja, yang kemudian bisa kita amati salah satunya adalah penggunaan jilbab. Saya pikir ketika saya sekolah di SMA tahun berapa, sekitar 96, 97, 98 itu ya. Di sekolah SMA saya itu orang yang menggunakan jilbab itu sangat sedikit sekali. Tidak sampai 10% saya pikir. Dan orang-orang yang kira-kira jilbabnya itu terlalu tertutup itu dianggap sebagai sebuah penyimpangan ya. Dan itu kalau kemudian dirujuk terlalu lebih panjang lagi, dulu yang dipakai jilbab, apalagi terlalu tertutup, itu tadi bisa disebut sebagai ekstrim kanan, ya sebuah pemikiran ekstrim keagamaan gitu. Tapi sekarang ketika kemudian teman-teman datang ke sekolah-sekolah itu ya, hampir semua sekolah siswanya itu yang muslim itu pakai jilbab. Dan kalau kemudian ada yang nggak pakai jilbab itu dianggap sebagai sebuah penyimpangan. Dan menunjukkan bahwa ada sesuatu yang berbeda yang kemudian terjadi di masyarakat. Ada banyak fenomena yang lain yang kemudian berubah ya, berubah dan kita tidak sadari. Dan ilmu sosial itu salah satu tujuannya adalah mengamati perubahan sosial itu sendiri ya. Jadi kita tidak membiarkan satu perubahan itu terjadi tanpa pengamatan. Apalagi kalau kita ngomong soal ilmu pengembangan masyarakat, harusnya kemudian kita terlibat. Apakah kemudian kita ikut intervensi terhadap satu fenomena itu atau tidak itu. Nah, perubahan itu menurut di teorinya Kartini Kartono itu misalnya sesuatu yang dulunya itu menyimpang, itu kemudian ketika ada seseorang yang kemudian melakukan penyimpangan itu, maka dia dianggap sebagai seorang yang melakukan penyimpangan. Maka disebut, dilabelkan secara teoritis itu namanya dia melakukan deviasi individual. Jadi ada satu orang yang menyimpang secara individual, dan ketika seorang menyimpang secara individual ini tentu di situ harusnya ada sanksi, kemudian ada mekanisme yang membuat orang itu tidak lagi menyimpang. Jadi ada kekuatan untuk membuat penyimpangan itu kemudian tidak terjadi lagi. Nah, tapi kalau kemudian itu dibiarkan, biasanya akan muncul yang disebut dengan deviasi situasional. Deviasi situasional adalah sebuah proses penyimpangan di mana orang-orang tidak lagi takut ya. Kalau deviasi individu, kalau Anda menyimpang, Anda merasa tertekan secara moral, Anda takut. Tapi kalau deviasi situasional, sudah mulai ada argumen bahwa penyimpangan itu dilakukan karena, jadi ada reasoning, ada penjelasan kenapa saya harus melakukan penyimpangan tertentu. Jadi orang berani berargumen dalam situasi itu. Nah, kemudian nanti akan bergeser lagi kalau itu dibiarkan, maka akan menjadi deviasi sistematis. Jadi yang menyimpang semakin banyak orang, semakin punya banyak alasan, semakin sistematis, semakin dianggap biasa. Ketika sesuatu menyimpang itu sudah dianggap biasa, maka itulah nanti akan bergerak penyimpangan itu sebagai sebuah order, sebuah bahkan bisa jadi sebuah kebudayaan masyarakat setempat. Jadi ada perubahan budaya itu yang kemudian kita, kalau kita analisis itu gerakannya ini akan sesuai dengan konsep ini. Jadi dia akan bergerak dari fenomena disorder menjadi order.
ada juga sebenarnya fenomena yang bergerak sebaliknya. Jadi sesuatu yang dianggap menyimpang, sesuatu yang dianggap bukan menyimpang ya, sesuatu yang dianggap baik bergeser, 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 akhirnya hilang itu. Itu proses itu kemudian eh, proses yang kemudian kita tidak amati, baru kemudian kita merasa kehilangan satu kebudayaan tertentu ya. Misalnya kalau di Jawa itu dulu di depan rumah orang-orang Jawa itu disediakan kendi ya. Kendi itu biasanya digunakan untuk minum. Siapa saja yang kehausan ketika jalan, ya ketika dia berjalan-jalan mengembara atau kemudian ya berpergian itu ya di depan rumah orang Jawa itu ada kendi di mana orang bisa minum di situ kapan saja. Tapi kemudian fenomena itu sudah hilang. Akhirnya kemudian menjadi komersil. Ketika Anda haus ya Anda harus ke warung, harus beli minuman tertentu dan sebagainya. Bahkan dulu juga tidak hanya minum ya, di rumah orang Jawa biasanya di rumah-rumah orang yang agak besar itu di depannya itu ada ini juga ada tempat untuk buang air, untuk cuci muka sebelum masuk ke rumah ya. Tapi sekarang untuk cuci muka itu bayar ya. Untuk ke toilet aja bayar gitu. Dulu nggak bayar harusnya. Nanti bisa dihubungkan dengan fenomena masjid juga ya. Intinya bahwa konsep ini adalah satu bahwa perubahan itu mesti terjadi terus menerus dan perubahan kalau kemudian tidak diamati itu hasilnya akan mengagetkan. Makanya kemudian kita sebagai ilmuwan sosial harus mengamati perubahan itu dan tahapannya kira-kira itu tadi ada fenomena disorder, deviasi individual, deviasi situasional, deviasi sistematis dan kemudian menjadi order atau menjadi tata. Ya, pada slide bagian ini adalah berisi tentang langkah-langkah analisisnya ya. Ya, yang jelas tadi tahapannya sudah jelas mulai dari fenomena disorder, fenomenanya apa, dianggap menyimpang karena apa, perlu dideskripsikan. Setelah itu biasanya kalau kemudian kita ngomong soal analisis historis maka dihubungkan dengan timeline. Kapan waktu itu gitu ya, dihubungkan dengan waktu tahun berapa. Kemudian deviasi eh, deviasi kemudian menjadi deviasi individual, situasional, sistematis, dan jadi order. Harus ada timelinenya. Ini juga sebenarnya bisa digunakan, analisis timeline ini sebenarnya bisa digunakan untuk menganalisis konflik ya. Konflik dan kita belajar resolusi konflik, kita menggunakan time series, timeline itu untuk memastikan bentuk-bentuk konflik yang kemudian terjadi dan bagaimana konflik itu terjadi terutama tahun-tahun itu mengapa kemudian bisa terjadi kok kemudian konfliknya berubah seperti itu gitu. Ini salah satu fenomena yang kemudian gambar ini sebenarnya beredar banyak di internet. Saya ambil saja sebagai sebuah contoh bagaimana sebuah perubahan terjadi dan ini mungkin anekdot yang lucu ya. Saya nggak tahu bergeraknya itu sekarang kemana. Apakah kemudian dari jilbab besar ke pakai jilbab atau sebaliknya. Kira-kira di Indonesia yang terjadi di mana? Ya Anda sendiri, di daerah Anda sendiri, kemudian Anda mengamati, kemudian melihat bagaimana prosesi perubahan itu terjadi. Itu saya pikir layak. Itu masih sama ya, ini masih sama soal uh, pakaian, soal tren pakaian. Uh, sama. Ini ada tulisan mahasiswa berambut gondrong dilarang masuk. Ini bukti bahwa memang dulu pernah terjadi pelarangan orang yang berambut. Di bagian ini saya hanya mau menjelaskan sedikit juga soal kafe ya. Kalau zaman dulu orang ke kafe malam-malam, apalagi perempuan itu dianggap sebuah penyimpangan. Orang kira-kira orang yang pergi ke kafe malam-malam perempuan itu tidak dianggap sebagai perempuan baik-baik. Tapi sekarang apa banyak anak muda yang kemudian menempelkan stiker dulu-dulu ya, menempelkan stiker yaitu Hugos Cafe tempat party seperti partinya. Orang itu bahkan belum pernah ke kafe tapi kemudian melabelkan di belakang motornya itu ada Hugos Cafe ini untuk menganggap bahwa
dia sudah modern itu, dan itu sebenarnya tidak benar ya. Jadi ada pergeseran. Kalau dulu orang pergi ke kafe itu takut-takut, malu-malu, ditutup-tutupi. Sekarang di zaman modern ini orang pergi ke kafe itu merupakan sebuah kebanggaan, bahkan kemudian perlu dipajang di foto profilnya masing-masing. Itu menunjukkan bahwa ada perubahan sosial di sekitar